Dari baru sih bokap gue pakai buat bejak usaha awalnya. Kalau kardus juga sampai 1 ton, 1 ton 200. Ini kuat? Kuat ini. Gila. Gue SD wisuda pakai mobil ini. Gue SMP wisuda bapak gue bawa ini juga. Nih ini mobil stay di rumah yang tempat usaha di Cinangneng itu. Nah saudara gue ada yang sewain, ada yang buat angkut tenda. Ini mobil zaman susah dia, selama dia hidup jangan dijual katanya. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, belakang gue ada mobil pick up bareng Dera, bro. Apa kabar? Siap. Sehat, bro. Sehat ya. Jadi ini gue janjian sama Dera. Nah sini bro, deket-deketan aja bro. Siap. Jadi gue kemarin bikin story di Instagram. Gue pengen ngobrol sama follower gue nih. Nah terus emang beberapa ada yang DM gitu, teman-teman yang mungkin belum bisa, jadi nggak semua nih bro, banyak banget. Gue juga udah nebak pasti banyak yang DM ke lu nih. Banyak bro. Nah cuman gue kadang tertariknya sama cerita yang mau disampaikan apaan nih gitu. Nah daerah ini DM gue, bang gue ada pick up, wah lucu juga nih pick up nih. Gue hanya beberapa video doang ngebahas pick up, mungkin sama si Jack bisa ditampilin. Yang ngebahas tentang pick up nih Jack, sama Ramon kalau nggak salah sempet ya. Nah gua sama mobil ini belum gitu kan, khususnya history lu gitu bro. Iya, gitu. Tapi sebelum kita ngobrolin history mobil ini, badak dan lain sebagainya, bisa lu jelasin nggak? Ini mobil mobil apa, speknya sederhananya lah, tahun berapa, cc berapa? Ya ini mobil Suzuki Futura pick up 1500 cc. Tahun 2006. Tahun 2006. Dibeli sama bokap gue 2006 juga. 2006. Oh, beli baru ya? Dari baru, iya. Dari baru. Oke. Tujuannya pick up Suzuki Futura. Oke, Suzuki Futura tahun 2006 1500 cc ya? Iya, masih karburator. Masih terakhir karburator. Oh, terakhir karburator terakhir dia. Karburator ini dia. Oh, di atas dia udah injection. Udah injection 2007 ke atas udah injection. Oh, gitu. Masih karbu ya. Oke. Nah, terus apa sih lo ini mobil kayaknya masih bawaan pabrik? Iya. Apa yang lo lakukan dari baru nih sampai saat ini? Dari baru sih bokap gue pakai buat bejak usaha awalnya. Oh gitu. Bejak usaha. Dia kan punya usaha limbah, besi tua kayak kardus segala macam lah, limbah-limbah. Nah, mobil ini operasional dari penjemput dari mikro kecil bawa ke tempat gue kirim lagi ke mikro yang lebih besar. Gitu. Memang limbah bro ya? Limbah. Kardus, besi tua, kayak tembaga-tembaga gitu segala macam. Ini dipakai kerja banget ya? Iya. Itu kan berat, bebannya berat tuh, angkat-angkat begitu. Iya, paling ringan itu kalau kardus juga sampai 1 ton, 1 ton 200. Ini kuat? Kuat ini. Gila. Modal waktu itu bokap gue sambil, gue kan sekolah di Cianjur, nyokap gue rumah di Cianjur. Cuman bokap usaha di sini di Bogor Barat. Sunda pisan nih. Gue juga orang Bogor bro. Cuman gue sempet kemarin nih, sorry ya gue potong ya. Kemarin ngobrol sama Kang Sohib. Nah, gue lihat juga. Kang Sohib, ini gue juga bukan klarifikasi ya, tapi hanya menyampaikan aja saat itu Kang Sohib grogi. Iya. Sampai gemeteran bro. Itu bener-bener literally gemeteran. Bukan istilah doang gemeteran, beneran tangannya gemeteran. Gue bilang, Kang Sohib kenapa grogi banget? Waduh, saya grogi, keluar keringet jagung itu nggak lu? Iya, gue tahu. Kata gue gimana caranya supaya Kang Sohib nggak grogi? Iya. Gue bilang nih orang Sunda. Gue bilang ngomong bahasa Sunda aja, gue bilang. Dia mulai cair tuh. Nah, cuman banyak yang komplain ya. Jangan bahasa Sunda dong, kita nggak ngerti nih dan lain-lain. Jadi nggak, kita bahasa Indonesia aja ya? Iya, walaupun lidah gue agak gatel juga kadang-kadang ngomong Indonesia. Sehari-hari gue pakai Sunda juga. Oh gitu? Hari-hari pakai Sunda juga. Jadi tipis-tipis bahasa Sunda nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah ya. Dilanjut. Sorry tadi dipotong. Jadi dipakai usaha nih mobil, dipakai ngangkut kerja terus kerja. Sekalian pulang pergi Bogor Cianjur. Nyokap gue rumahnya di Cianjur. Ya seminggu sekali, seminggu 2 kali dia, sampai sekarang detik ini gue juga masih pakai. Sampai detik ini 2024 gue masih pakai Bogor Cianjur juga. Oh gitu. Oke. Gila ya. Berarti Bogor Cianjur tuh lumayan tuh, ratusan kilo tuh. Kalau sampai tempat gue 100 kiloan.
Oh, 100 kilo ya? PP berarti PP 200 kilo. 200 kilo. Belum warawirinya ngangkut beban berat lagi. Iya, kadang-kadang bokap gue biar ada tambahan buat bensin, bawa barang ke Cianjur. Oh, Dari iya, Cianjur juga iya. buat ada tambahan bensin ke sini, bawa juga ke sini sambil bolak-balik sambil kerja juga usaha. Oh, gila ya. Tapi kalau misalnya kondisi bawa beban berat ratusan kilo itu sampai 1 ton itu dari Bogor ke Cianjur atau hanya di lokasi Bogor doang? Ya, kadang dari Bogor sampai dulu Kardus, gue ingat ngirim ke Kragilan. Kragilan itu kalau nggak salah Tangerang kalau atau Cilegon gitu. Bebannya lebih dari 1 ton, dari 1000 kilo. Oke. Iya. Mobil ini tuh. Jadi kalau misalnya komentarnya ini pick up Futura ini Suzuki Futura kan ya? Iya. Suzuki Futura ini badak nggak nih Om Dera kan lu kan bro? Iya. Dera nih. No debat ya berarti ya? No debat. Badak banget ya? Sampai detik ini belum pernah turun mesin dia. Serius? Sehar belum pernah ganti. Gokil. Cuman kopling aja. Kopling doang? Kopling aja sama rem. Sama rem ya? Kenapa Iya. tuh? Rem ya tipis pemakaian kan, kampas rem. Kalau kupling kan yang namanya dipakai terus ya, pasti ganti lah ya? ganti. Oke. Itu aja sih selama Itu aja, mesin aman ya? mesin selama gue pakai aman. Cuman sekarang udah mulai kerasa gardan. Udah mulai lemah dia gardan. Gardannya mulai lemah ya? Iya. Oke, nanti lebih lanjutnya gue akan bahas lagi masalah permesinan, maintenance kayak gimana. Sama gue sebenarnya udah kagak sabar pengen nanya histori yang dia punya tuh. Yoi gak? Nah, kita pindah angle nih bro. Siap. Oke, pindah posisi nih. Jadi gue tertarik sama perkakian duniawi. Jadi ini peleknya gimana nih? Kang Dery ya? Gue panggil Dera. Kang Dery ya? Oh, Dera. Ya. Oh ya, Dera. Kaki-kaki terus sampai dengan ke pelek. Siap. Nah, boleh dibahas sedikit nggak nih pickup Futura nih? Pick up Futura ini sebenarnya kalau pelek orisinilnya itu dia ring 13. Orisinnya ring 13. 13. Gue naikin ring 14 bawaan Kijang. Oh, ini bukan 15 ya? 14. Oh, ini 14 ya? 14 bawaan Kijang. Oke. Kijang lama lah. Oke. Gue awalnya pakai Xenia. Xenia orisinil pelek kaleng. Cuman masuk ke dalam jadi ngewa mobilnya. Coba dijelaskan ngewa itu apa? Jadi masuk ke dalam itu jadi nggak kurang padat, kurang Bukan ngewa itu apa ngewa? Ngewa itu nggak pantas. Nggak pantas lah. Oke. Kurang Jadi ngewa pantas. ya? Nyewa. Benar. Gue cari-cari referensi lagi. Ada tuh pelek wuling 15, ring 15. Susah nyarinya. Ya, orisinil wuling. Iya, keren tuh, cakep tuh wuling ya. Susah nyarinya. Oke. Kalau ada juga harganya ya lumayan. Friend. Gue ini dapat pelek Kijang. Oh, Kijang nih ya? Kijang di daerah Cianjur harganya itu ini Kijang. 1,5 juta atau 1,6. Ori tapi ya? Ori Kaleng Kijang, ya? Kijang lama. Oke, Jadi dia agak keluar gitu. Lipsnya agak lebar dia. Jadi pelek tuh agak keluar. Jadi ini di roll nih ya? Iya, di Atas roll. ini ya? Lalu gue pakein wheel dop ya, ala-ala aja. Tapi kalau ngelihat dari sini sih sebenarnya ngepas nih, rata nih. Cuman ininya doang karena kena ininya nih. Iya, betul. Betul. Sebenarnya ini kan bak tinggi nih. Jadi dari sasis ke bak itu sebenarnya ada ganjelannya lagi. Satu jengkal tangan gue lah segitu. Gue copot, nanti ada videonya gue bisa tampilin. Gue copot, gue pasang lagi baknya, terus di dalam baknya gue pasang jadi bikin spakbor. Oh gitu. Awalnya kan rata aja baknya tuh, rata. Nah karena duduk ganjelan dari sasis ke baknya gue copot, bak jadi makin turun ke bawah, pelek makin naik ke atas. Nah makanya gue bikin spakbor. Di sininya? Ada spakbor di dalam sini. Bisa dilihat ya? Bisa ya? Ada di dalam sini. Oke, nanti ditampilin nih, teman-teman. Di sininya jadi ada spakbornya. Ada spakbornya ya. Oke. Sama kalau kaki-kaki yang belakang nih gue copot pernya satu. Gue press. Nah awalnya gue pakai sok standar. Kayak naik kuda lumping. Ajruk. Wah, bapak gue naik ini sampai sakit seminggu. Bogor Cianjur. Akhirnya gue ada langganan kaki-kaki di Bogor Barat, gue konsultasi lagi. Terus dia saranin pakai sok Kijang. Sok Kijang dia lebih pendek, walaupun ini kita posisinya ceper, jadi dia masih tetap ada mainnya. Oh gitu. Kalau per standar dia udah mati aja, nggak bisa gerak-gerak lagi. Ya. Malah bos atasnya itu sampai bengkok gini. Gitu. Karena gajruk. Akhirnya dibikin bos-bosan baru dari sok Kijang. Akhirnya bisalah lumayan gitu ya? Mengatasi ke ajrut-ajrutannya itu. Kalau yang depan gue potong per 2 uril, sama gue balik mangkok yang harusnya di bawah
body Balikin. dibalik jadi di atas body. Gitu aja sih kalau. Jadi kaki-kaki cuma dipotong doang ininya ya, alur pernya doang. Iya, ya? kalau yang depan. Okay. Yang belakangnya yang banyak dramanya ini. Banyak dramanya belakangnya ya. Tapi Iya. sekarang udah oke ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya, main lah. Harusnya ini nanti ke depannya gue mau ganti pakai shock panther. Ada panther lebih pendek lagi. Jadi gitu. mainnya bisa lebih banyak lagi dia ngayunnya. Oh, shock panther lebih pendek ya? Lebih pendek katanya. Oke. Terus emang terkenalnya panther kan mobil yang Betul. empuk. Empuk, benar. Ini pakai kijang juga udah lumayan, cuman kalau Iya. mau lebih enak lagi panther. Nah tuh teman-teman ada yang tahu shock apa yang pendek, yang empuk? Mungkin ada masukan lagi. Oh, per ini juga empuk om, dia pendek juga. Nah boleh tuh. Silakan komen di kolom komentar. Ditambah ini juga gue pakai ganjelan lagi. Diganjel, jadi per yang bekasnya yang gue copot satu lembar itu, gue potong-potong lagi segini, gue bikin ganjelan. Jadi si gardan itu makin naik. Oke. Jadi bisa nyelup kayak gini yang belakangnya. Ya. Nah gini Der, apa namanya? Lu kan tadi bilang ini mobil kan buat kerja lah ya, buat Iya, kerja gitu kan. awalnya. Nah udah gitu kaki-kaki gini dibuat diceper-ceperin gini nih, otomatis dia udah nggak kerja lagi ya. Selama 1 tahun ini udah gak kerja dia, udah off. Makanya udah nggak dipakai kerja, udah diceperin deh. Iya, gue pakai buat warawiri aja warawiri santai. Oke. Mobil santai gue. Oke siap. Oke selanjutnya gue baru nih mau ngomong lebih ngulik lebih dalam lagi sama Dera. Kita pindah posisi lagi. Siap. Oke, nah ini kondisinya sekarang kita sambil ngopi masih sama Kang Dera dari Cianjur. Siap. Gokil. Jadi ini posisi dari Cianjur nih datang gua sini. Dari Bogor Barat, dari Cinangneng. Ada rumah juga, rumah yang dulunya bekas tempat usaha itu. Oh gitu. Yang diceritakan tuh, mimiti nama kos gitu tuh mobil tuh. Yang ngelewat kebeneran. Ini teman-teman kalau tipis-tipis bahasa Sunda maaf ya. Soalnya biar luas. Ngalir. Jadi ada beberapa kata yang sulit diucapkan. Sulit diucapkan Indonesia. Oke, mudah-mudahan masih bisa dimengerti lah. Tapi kita nggak pakai bahasa Sunda semuanya. Pure nggak. Tipis-tipis lah. Ya. Biar bisa dinikmati. Sama dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Bro, jadi awal gue pengen yang DM di Instagram tuh. Ya. Awalnya Bang Denkus ini mobil dari dipakai bokap. Ini maaf ya, maksudnya ibaratnya zamannya sulit lah. Iya. Lo kan ngomong gitu tuh di DM kan. Betul. Wah, gue bilang nih seru nih cerita. Sampai sekarang nih mobil sempet jogrok. Jogrok, akhirnya nggak tahu kenapa hati ini tergerakkan untuk menghidupkan mobil ini kembali. Iya. Sampai sekarang dipakai buat harian. Iya. Yang mana awalnya mobil ini dipakai bener-bener buat nyari duit, dipakai bertonton tadi kan. Iya, betul. Buat ngangkut. Boleh diceritain nggak, bebas mau ceritanya mulai dari mana bebas? Iya. Sejarahnya tuh. Jadi sejarahnya tuh bokap gue dari muda memang jiwa usaha dia tuh. Oke. Jiwa usaha. Waktu itu dia pernah punya usaha, maju waktu itu usahanya. Waktu itu sebelum tahun 97 98. Oke. Nah, waktu itu Soeharto lengser, bokap gue usahanya juga lengser. Acak-acakan tuh bapak gue dari 98, dari gue lahir tuh. Sampai akhirnya 2006 dia berani ngambil mobil riba ini, kredit. Oh gitu ya? Iya. Kredit ini mobil bapak gue. 2006. Ini mobil itu dia emang. Oh 2006 dong? 2006. Oke. Dia beli emang tujuannya buat mendongkrak usaha biar lebih maju lagi, biar mobilitas usaha lebih lancar, sama buat membahagiakan keluarga kita, ini mobil dipakai buat ke pantai. Nah itu posisi di Cianjur. Cianjur. Ya, tapi bokap gue usaha di Bogor, di sini di Bogor Barat. Oke. Ambillah mobil ini buat warawiri juga enak ya. Warawiri, ya. Oke. Bokap gue usaha pakai mobil ini. Dia waktu itu ada supir juga. Nah, supir juga sempat gonta-ganti, akhirnya mobil lecet-lecet, sempat nabrak segala macem. Akhirnya mobil ini dipakai usaha, gue SD wisuda pakai mobil ini. Gue SMP wisuda, bapak gue bawa ini juga. Ambil rapot gue pakai mobil ini. Bayangin loh. Orang-orang waktu itu
Avanza lagi hype-hype-nya, orang lain pakai Avanza, SD, SMP, bapak gue pakai pick up. Benar. Dan gue gak malu waktu itu. Gitu ya. Karena gue punya. Iya, benar. Masih banyak teman-teman bapak gue yang pakai motor. motor. Bener, Nah, gue syukurinya karena gue punya, walaupun hanya pick up ini. Benar. Lagian ini juga ke taman bunga, kemana sahur. Iya, Bokap gue bawa keluarga barang-barang kita tuh. Ya beriring gue dari SD, SMP pakai mobil ini. Nah, pas gue SMA ada peningkatan. Nah, bapak gue ngambil lagi mobil ras waktu itu 2016 kalau gue ingat, dari baru juga. Nah, bokap gue pure aja udah gak pernah lagi pakai mobil ini, gak pernah naik mobil ini. Tahun berapa tuh? 2016. Dari 2006 sampai 2016 10 tahun. Oke. Mobil ini dipakai kerja. Nah, dari 2016 itu bapak gue ngambil mobil baru lagi, mobil pribadi. Bapak gue pakai mobil pribadi. Ini tetap dipakai usaha sampai waktu itu. Usaha rongsok. Waktu itu gue SMA masih dipakai usaha rongsok. Tapi yang bawanya saudara gue, ada supir gonta-ganti aja. Namanya juga orang kerja kan. Pakai bertonton, pakai apa segala macam. Bro, gue boleh nanya ke usaha nggak? Lebih ini lagi. Jadi usaha rongsok tuh gimana sih dapat barang-barang kayak kardus, entah besi? Itu jadi lu menerima ya? Ya, menerima. Orang-orang yang mungkin pakai gerobak atau pakai apa, jadi ngirim ke lu nih? Ya, tapi gue spesialnya di yang pengumpul-pengumpul yang di kampung-kampung yang kecil itu, gue kasih modal, nanti udah semobil gue ambil langsung. Gitu. Oh gitu. Jadi gue spesialisnya ngambil dari mikro kecil, yang dia juga nampung dari. Dia juga penampung. Ya, penampung yang kata lo gerobak, yang tukang mungut. Nah, orang itu nampung. Nah, orang itu jual ke gue. Nah, gitu. Dengan mikro, dengan barang yang masih campur-campur. Nah, gue pisah-pisahin ininya, itunya, dipartai-partain istilahnya. Gue jual lagi ke mikro yang lebih besar. Pakai mobil ini. Iya. Oke, nih bro, ini gue buka juga ya sejarah hidup gue ya. Dulu juga gue zamannya susah. Lu tau gak? Jadi almarhum bokap gue itu kerjanya dulu di pegawai negeri lah, PNS lah. Entah kenapa dulu bokap gue tuh suka bawain barang-barang kayak ya dongkrak apa. Nih, gue mau buka bengkel apa gimana bokap. Bokap meninggal. Nyokap gue guru. Guru juga. Guru, dia kadang kalau ujian anak-anak ke apa, kadang berkas numpuk. Intinya bokap nyokap gue udah almarhum nih. Saat itu gue kerja masih nganggur. Gue kerja di swasta, resign, belum dapat lagi kerjaan. Saat itu gue nganggur 1 tahun 8 bulan. Itu waktu yang buat gue gila sih. Nah, 1 tahun 8 bulan itu kakak gue udah kerja udah keluar Indonesia lah ya, kerja dia. Adek gue juga udah udah kerja di luar Bogor. Gue doang posisi nganggur. Nah, gue orangnya malas minta-minta. Ke saudara, ke kakak sekalipun, kakak gue yang udah enak kerjaannya, gue malas minta-minta gitu kan. Sementara nih gue butuh hidup nih. Akhirnya habis tuh barang-barang gue jualin. Dikit-dikit atau sekaligus? Dikit-dikit. buat menjalani hidup hari-hari aja. Wah anjir, gue bilang gue gak ada duit nih. Gue mau ke rumah gue pasti dikasih duit, cuma gue gak mau. Gue gimana caranya bertahan hidup nih. Gue sama kakak gue cuma dikasih wifi ya dulu ya, IndiHome atau apa, udah ada kan. Jadi gue dikasih modalnya itu aja, dibayarin tiap bulan biar gue nyari kerja kan. Lewat internet. Browsing aja lo ya? Wah, gue kerjaan lu browsing aja. Ngirim-ngirimin CV gitu kan. Ikut-ikut CPNS lah, apalah saat dulu tuh. Tapi yang gue inget tadi lu bilang ya rongsok atau kardus. Betul. Itu akhirnya gue ngilo-ngiloin itu bro. Kata gue nih di atas, bokap gue almarhum dulu, wah besi segala macam, gue kilo-kiloin bro, sampai gue punya nomornya. Itu warisannya ya. Bang, di mana lo bang? Gue bilang, ayo ke rumah nih, ada barang nih. Gue bilang, gue turunin sebagian. Dikit. Dapat 70.000 cukup. Masih ada nggak? Kan dia kan nafsu juga ya. Ayo dia turunin semua. Gue bilang, sabar gue bilang. Barangnya cuma ini, padahal masih banyak bro. Sampai akhirnya bersih di atas. Sampai gue tahu tuh harga-harga. Kalau misalnya kertas putihan, biasa nih, kertas yang putih itu kan murah banget ya. Kalau boleh koran katanya, koran agak lagi mahal. Ada lagi lebih mahal lagi, kardus katanya. Oh kardus.
ada tembaga gak katanya. Anjir gue bilang. Itu lebih mahal lagi Iya, kan? emang. Sekarang cepet lebih. Gitu ya? Cepet lebih sekarang. Itu kalau nggak salah gue ada jemuran. Jemuran kadang ada pakai tembaga gitu ya, Iya. jemuran itu kan itu ya. Iya, Itu ada lebih mahal tuh ya? aluminium. Aluminium, nah, Aluminium, gitu-gitu kan. Wah itu almarhum bokap gue mungkin udah mempersiapkan ya material karena kan rumah gue kan udah didak kan. Bokap gue keburu meninggal, belum dikatasin. Cuman besi-besi udah siap. Besi-besi udah siap, dijogrokin gitu di atas. Cuman kan kehujanan mulu, gue bilang lama-lama nih kemakan rayap nih. Behak ya? Besi-besi habis nih gue bilang. Mendingan gue habisin nih. Gue kiloin rata semua di atas. Jadi nggak banyak tikus, gue bilang. Gue alasannya gitu. Karena kakak gue, adek gue ngeliat, Den, gila lu di atas Dibeakeun. kosong semua nih, gue bilang. Gue bilang daripada banyak tikus, gue bilang. Habis itu akhirnya rata deh tuh. Ini jadi cerita gua juga nih. Ini kan ngobrol nih, oke. Iya. Nah jadi apa namanya? Nah itu yang lo lakukan. Jadi lu ngambil dari pengepul-pengepul Ya, itu. pengepul kecil, terus gue sortil per partai, kayak plastik kan, kayak Mizon, Aqua aja lem mineral sama, ya gue sebut brandnya Aqua sama lem mineral, beda jenis, lebih mahal yang botol lem mineral. Oh, gitu ya? Gitu. Ada semu biru, ada pure putih bersih, beda juga. Terus kayak apa lagi ya? Kayak besi juga, ada besi tua yang besi A, ada besi C, ada kaleng. Itu banyak partai-partainya, gue pisah-pisahin lagi biar ada lebihnya, gue jual lagi ke mikro yang lebih besar. Oke. Gitu. Oke. Oh jadi posisi sama lu nih udah dipisah-pisahin. Lu Gua jual ada lagi yang ke kerja. mikro yang lebih besar Iya. per kilo juga ya? Per kilo juga. Per kilo juga ya? kilo juga, tapi dengan barang yang lebih rapih lagi, tinggal siap. Oke. Mungkin kalau plastik siap giling, atau Oke. kalau kardus sudah dipres, kalau Oh, besi siap gitu. lebur gitu. Oh gitu ya. Nah mikro yang lebih besar lagi itu dia langsung ke eksekusinya? Iya. Atau dia jual lagi? Enggak. Dia Nah, langsung gue ke- itu kirim, Di leburnya? gue kirim memang ke pabriknya. Cuman di pabrik itu ada yang jual duit juga. Jadi Ada yang disebutnya yang pokoknya yang modalin, ada orang yang beliin barang kita terus dia jual lagi ke dalamnya. oh gitu ya. Ada orang dalamnya lagi orang- bisa juga tuh ya. Itu yang jual duit disebutnya. Oh gitu. Gue memang Ya, kita jual ke langsung kirim. aja ke pabriknya, langsung ke yang Tapi kan bersangkutan. pabrik nggak bisa nerima satu truk, satu tronton. Oh. Dia harus puluhan ton mungkin Oh tonasenya gitu. itu. Sama dia dikumpulin. Nah, Masuklah kuantitinya. Mm-mm. Oh gitu. Di satu pabrik juga ada beberapa PT di dalam itu. Oh, Ada gitu ya? A, B, C. Itu dengan di Jakarta harga yang pabrik itu, Bro? di Tangerang biasanya. Oh, Tangerang di ya? Cilegon. Kalau besi di Cilegon. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kalau kardus di Keragilan tuh gue ingat. Oh gitu ya. Gue ngirim jam 8 pagi-pagi, jam 8 malam pagi-pagi udah sampai sini lagi, Bogor Oke. lagi. Oke. Iya iya. Oke, Bro. Nah, ini takutnya teman-teman nanti malah, Bang, lo cerita pick up Futura jadi melebar kemana-mana nih. Nah, jadi intinya apa namanya? Nih si Suzuki Futura pick up yang lo punya tahun 2006, berarti 2006 sampai saat ini 18 tahun ya? Iya. Umurnya ya, 18 tahun, masih sehat walafiat nih posisinya nih. Sehat walafiat, Masih gue Dan- pakai PP Bogor Cianjur. PP Bogor Cianjur dengan kondisi kaki-kaki udah Iya. dipendekin nih. Nah, apa namanya? Kalau menurut lo mobil Futura ini tahun 2006 masih layak nggak dipakai buat ngangkut-ngangkut barang kalau kaki-kakinya dibenahin lagi? Kalau misalkan keadaan standar standar sangat worth it, malah ini dengan yang injection lebih banyak yang nyari ini karena tenaganya lebih ngejambak kalau kata orang. Kalau injection kan harus ngembat gitu. Kalau ini langsung digas. Ini kan gimana kaki kita injek gas, jas langsung. Jadi ini masih harganya lumayan. Jadi Gitu lebih ya? banyak yang kalau yang lama-lama lebih banyak yang nyari ini, apalagi 2006 yang terakhir last generation yang karburator itu. Lagi banyak banget yang cari. Cari ini ya. Mm-mm. Tapi konsumsinya lumayan ya. Ya nggak beda jauh lah, ini nggak ada AC, nggak ada apa-apa, Oh, cuman nggak ada kondisi AC? mesin aja. Bawaan pabriknya nggak ada AC? Nggak ada AC, Dipakein AC? nggak, gue pakein kipas angin yang Kipas kecil angin. aja. Iya, iya, iya. Mendongkrak kegerahan gue ini. Oh gitu ya? Oh, oke. Kurang lebih 1 banding berapa ya? Lo kalau misalnya Bogor Cianjur, habis berapa tuh? Bogor Cianjur kalau nggak kemana-mana, kurang dari Cepet juga Nyampe ya? beres.
Beres Ya, ya? 1:13 juga Sampai ya? Ya irit lah. irit. Irit lah ya. Oke. Nggak ada AC juga soalnya ya. Kalau Nggak pakai ada AC AC, lumayan lebih juga berat tuh. lagi. Bener-bener. Apalagi ini kan tua. Iya, iya. Tapi emang kalau misalnya buat ngangkut-ngangkut beban bertonton kayak lu bilang gitu, 1 ton lebih gitu, ya better pakai karbu, enak sih. Emang enak. Ngejambak itu bener, gue bisa gitu. bisa ngerasain. Iya. Pakai Kostasi itu kalau misalnya, ya kalau iya beda sih. Ya, lo injak gas sekarang, lo jalan sekarang kan. Langsung ajir. Langsung ajir kan. Beda sama injection, lo injak ada loading. Nah, Iya, iya, iya. itu sih tanjakan-tanjakan kalau ngembat-ngembat di tanjakan kita kan pengennya langsung aja nih. Betul. Asal betul. karbunya bawa ke Iya. si Om Misbah, ngacir udah. Nah itu ngomong-ngomong maintenance, lo maintenance-nya gimana nih mobil? Ya yang gue kan berarti gue belajar mobil itu sekitar 2013-an lah. Gue udah sering udah sering ya purkar parkir warawiri kecil pakai mobil ini dari 2013-an. Selama gue lihat dari 2013 yang gue ngerti, nggak banyak sih, cuman kopel, paling rem, oli, sama kupling itu aja sih. Oke. Sama kalau rem itu Futura itu harus sering diganti itunya karet masternya. Karet master ya? Sering jebol. Oh gitu ya? Kemudian lemun makena abret-abretan. Makanya abret-abretan. Oke. Abret-abretan tuh maksudnya kebut-kebutan gitu ya? Kan kalau udah masuk di dalam mobil nih, apalagi udah ceper, di jalanan lurus gini enak nih, kenapa berisik, musik berisik, udah lupa aja nih mobil jelek, gue udah merasa mobil bagus aja. Kalau musik udah jalan, kenapa tuh udah kedenger enak. Iya, iya, iya. Tapi by the way, apa namanya, jadi mobil ini dipakai setiap hari atau gimana nih? Apa Sabtu Minggu doang apa gimana? Kalau posisi sekarang sih kebanyakan bokap gue kan bokap gue udah tua. Gue bawa pulang ke Cianjur. Sebulan sekali bokap gue harus kontrol ke Karya Bakti. Kadang-kadang gue panasin aja nih. Jadinya gue ajak jogging. Tapi hari-hari juga kalau hujan-hujan gerimis, daripada gue malas pakai motor, ya gue pakai mobil ini. Ini kan udah pure rawatan gue, udah bokap gue kasih ke gue. Ini rawat sama lu, asal jangan lo jual. Gue sempet mau jual ini mobil nih, gue marah sama bokap gue. Teman-teman gue budget 50-60, mobil ini kan 50-60an lah. Bisa pakai mobil yang lebih keren, bisa Katana, betul. bisa twin cam atau segala macam lah. Si Arfi juga dapat. Iya. Nah kata gue kata orang-orang mobil tua rewel, gue aja pakai mobil ini kerawat-rawat aja sama gue. Kenapa gak gue bawa pakai ganti ke mobil yang emang buat penumpang, emang buat pakaian hari-hari? Tapi bokap gue marah, katanya. Kenapa emang? Ini mobil zaman susah dia, selama dia hidup jangan dijual katanya. Soalnya dia bawa sendiri waktu itu mobil ini. Waktu dulu kalau Bogor Cianjur dia yang nyetir, gua yang melongo liatin jalan. Sekarang kebalik, gua yang nyetir, dia yang melongo liatin jalan, kadang ketiduran. Budunya itu muter. Jadi dia sayang, intinya dia bayarin angsurannya dari awal, dia pakai sampai dia mungkin kebeli ini, ya ceritanya dari sini mungkin. Jadi gue sama keluarga sepakat ini mau gue jadiin jimat aja. Keluarga gue jadiin jimat aja. Oh gitu. Kan sampai sekarang juga bokap gue usahanya tutup kan sekarang. Oh gitu. Udah makin tua, rezeki udah makin dikurangin, waktu tenaga dikurangin. Diganti sama kakak gue jualan besi juga, cuman besi yang hidup. Jualan mobil dia di Tajur sekarang. Oh gitu. Ada showroom gue di sana. Oh mantap, luar biasa ya. Kakak gue. Oh kakak lu ada showroom? Ada showroom di Tajur samping Ramayana. Showroom mobil? Showroom mobil. Oh gitu ya. Iya, boleh tuh ngobrol-ngobrol nanti tuh. Siap. Iya. Nah, jadi mobil second gue pakai warawiri ke showroom. Gue pejengin aja sama mobil bagus di showroom. Punya Jazz Gen 1 nggak? Ada RS yang 2011. Oh, yang udah terbaru ya. Gue rencana lagi nyari tuh Jazz Gen 1. Gue pernah pakai Jeep manual, gue pakai silver. Oh, manual ya? Mantap. Yang IDC tapi gue pakai pernah. Ya gue suka pakai mobil-mobil dagangan aja. Nah, ini buat gue santai. Gue lagi pengen gitu, kayak sekarang gitu. Emang kalau misalnya mobil udah ada histori, udah membekas di hati itu susah sih kalau untuk dilepas gitu ya. Dari bokap gue marahin itu gue jadi kepikir, anjir, bokap gue dari susah-susah ngejaga mobil ini, gue jual 60 juta, uang 60 juta itu gak akan bisa ganti histori dari 2006 sampai sekarang. Iya. Oh gitu ya. Nggak akan nemu lagi gue historinya mobil ini gitu. Iya. Makanya, alasannya itu ya? Makanya bapak gue juga sekarang cita-citanya kalau ada duitnya sih, pengennya Hilux warna hitam. Oh Hilux? Jadi
ya regenerasi dari mobil pick up ini. Oke. Gitu. Iya. Hilux. Oke. Nah ini apa namanya? Menurut gua menarik nih. Kalau misalnya gue yakin nih yang nonton juga pada punya histori juga. Kendaraan. Kalau misalnya lo ada mobil pertama lu zaman lu susah yang lu pakai sampai lu berhasil, silakan komen di kolom komentar, ya kan? Jadi bakalan seru nih obrolan apa komentar teman-teman yang punya histori yang sama kayak si Kang Dera nih. Ini juga sempat jogrok juga nih mobil nih. Nah itu yang lu kan sempat bilang jogrok. Selama jogrok itu berapa lama? Bokap gue 2-3 tahun yang lalu 2020-2021an pernah sakit sampai gak bisa jalan, sampai harus gue cebokin, gue pipis, gue pernah stroke sama kakinya keropos. Tapi sekarang sehat? Alhamdulillah sehat, dia udah beres dioperasi beberapa kali di PMI sama di RSUD. Tapi stroke yang pertama? Stroke yang pertama. Oh iya. Pas dia berangkat umroh itu lagi. Dijaga bro, stroke yang pertama? Iya. Nah jadi bokap gue mutusin 2020-an itu usaha udah gue tutup aja, kita tutup aja. Bapak gue bawa pulang ke Cianjur aja. Nih ini mobil stay di rumah yang tempat usaha di Cinangneng itu. Nah saudara gue ada yang sewain, ada yang buat angkut tenda, ada segala macam sampai nggak kerawat, gejogrog aja. Nah, posisi gue tuh ngerawat bapak gue sambil pakai mobil dagangan. Jadi dari 2020 gak apa-apa lah. Mobil dagangan tuh yang kakak lu yang di showroom di ini ya Tajur ya? Kan bapak gue juga yang modalin gitu. Jadi gue posisi gak apa-apa lah, ini mobil di sana juga gak apa-apa, gue gak ngelirik sama sekali lah sama mobil ini. Sampai di titik 2023. Di 2023 itu karena ya mungkin usaha naik turun, kakak juga butuh modal yang stay ada di showroom, mobil ditarik, mobil pegangan gue tuh ditarik. Jazz ada 2011. Udah gue pakai setahun, 2 tahunan lebih ditarik. Enak tuh mobilnya. Enak tuh mobil. Enak, masih kece. Iya, mejeng di mana aja. Keren itu. 2011 kan. 2011 bisa ditampilin nih. RS Jack 2011 Jazz. Tampilin Jack warna silver, gokil. Iya. Nah, ditarik mau gak mau gue kan butuh ya gue punya motor, punya. Tapi gue biasa pakai mobil. Betul. Gue pengen juga punya mobil punya gue sendiri. Akhirnya mau gak mau lah. Gue pungut aja gak ada yang aku di Cinangneng di sana. Gue pungut mobil dengan budget gue. Maksudnya pungut gimana? Ya ambil mobil. Ya maksudnya mobil kan ini kakak-kakak gue gak ada yang. Oh mobil ini dipungut lagi. Maksudnya gue udah simpen aja di rumah Cinangneng. Gue gak pernah urus, gak pernah apa-apa. Bokap gue sama. Yang penting mobilnya ada aja bokap gue mah. Gak peduli gimana juga. Akhirnya mobilnya udah buruk, seburuk-buruknya. Udah gak hidup waktu itu, udah berbulan-bulan gak hidup. Ya mau gak mau lah kata gue tuh. Oh dihidupin lagi? Gue hidupin lagi lah buat Waribiri lumayan. Iya. Ya, jadi, nah dari 2023 abis lebaran sampai sekarang, lebaran lagi udah setahun nih mobil. Sampai gue benahin pelan-pelan gitu. Iya. Sampai akhirnya ya gini aja, sekarang baru gini aja. Oke, jadi sekarang udah aktif kembali kurang lebih setahunan ya? Setahunan, ini mobil udah warawiri lagi Bogor Cianjur. Nah selama lo aktif kembali nih pakai mobil ini, sejauh ini kendalanya paling itu doang ya? Kalau maintenance dari mesin-mesin, dari permesinannya paling masalah tadi yang lu bilang ya? Ada juga waktu gue awal-awal pakai pertama ini ke Cianjur, ada gue mogok di jalan. Kenapa tuh? Jadi ini kan mobil masih pakai Delco. Iya. Nah Delco-nya waktu abis lebaran tuh musim hujan yang badai itu. Gue nerjang air dikit, berebet gue setim. Mobil kinclong, berebet jadi gak bisa hidup, gak bisa jalan. Nah penyakitnya itu di Delco-nya jangan kena air. Akhirnya gue konsultasi sama ada bengkel langganan gue, dibikinin tuh dia dari kaleng itu, ditutup, dibikin dia tutupnya. Sekarang tuh jadi aman lah, gue terabas air segala lupa. Ya cuman itu aja sih. Oh gitu Delco. Ya? Jadi Delco-nya kalau kena air dia langsung mati itu ya? Mati itu. Jadi kena air tuh. Terus sama kabel-kabel busi gue tuh sempat kata gue mobil tuh kalau udah panas kayak pincang gitu. Ternyata ya udah getas gitu, kabel-kabel busi, kabel-kabel kuil sama businya juga udah jelek-jelek. Nah gue ganti kabel-kabelnya semuanya, gue refresh. Sekarang nggak usah digas juga gitu, gereng aja. Langsung ya. Nah, kalau karbu sih gue belum, dari dulu gue pegang sampai sekarang belum pernah servis. Gitu ya. Soalnya kata aman ya. Amang bengkelnya, karbu kalau gak apa-apa jangan diorak-otik. Kalau kerasa ada gimana baru otak-atik. Karbu gak kenapa, kan gue lihat channel lu. Betul.
karbu dirapiin segala rupa. Terus gue bawa juga ke bengkel, tapi bukan ke Omisba, ada di Cinangneng. Mangi pang serviskeun karbuna. Kunaon? Yang geunaheun karbu lah diorak-orek lamun ngeunaheun mah cenah geus we antep. Dicarekan urang. Ya, bener. Translate. Tadi ngomong bahasa Sunda kan bingung. Ya. Jadi intinya karbu kalau udah enak jangan dioprak-aprik, jangan diotak-atik. Kecuali kalau ada masalah. Betul. Nah, ini gue setuju. Jadi kalau misalnya mobil tua ini gue ngomongin tidak secara general semua mobil tua, maaf takut salah nih ya. Kalau teman-teman yang nonton pada jago-jago soalnya, udah pada paham nih. Cuman gue punya statement kayak gini, kalau gue katakanlah Kosasi nih, ketika si Kosasi ini gymnya Katana udah lagi kondisi aman, ada yang ini nih, ada yang manas-manasin, Ben, lo ini supaya lebih enak lagi. Buset deh, gue kagak mau gue dengerin. Misalnya kaki-kaki dibikin begini nih, racikannya gini. Oh jangan deh. Selama gue ini ngerasa masih enak, gue nggak mau apa-apain. Karena kalau dirubah-rubah, nanti dia ketemu kendala yang lain. Iya betul. Waktu karbu gue juga, pas gue bawa ke bengkel, manggil pang servis kan. Kenapa? Agak apa-apa biar lebih enaknya. Kalau masih enak mah udah ini enak. Itu bagus berarti. Itu bagus tuh. Kadang kan ada yang sekalian nyari duit kan. Ya udah di sini gue servisin. Kata gue nih orang malas apa gimana, tapi emang bener sih orang nggak apa-apa. Itu bahaya berarti itu orang. Bener. Karena kalau ya namanya mobil tua ya, yang mendudukannya udah kayak gitu, tiba-tiba lu bongkar, nanti nggak ketemu dudukan yang pas lagi, susah tuh. Bener, asli. Jangan deh. Selama lu masih enak, udah lu diam aja. Pokoknya lu ke bengkel kalau memang ada kendala deh. Betul. Ada kendala. Tapi kalau misalnya untuk perawatan, ya lu lebih ke oli sih kalau menurut gue. Oli. Terus kalau misalnya kaki-kaki ada mulai bunyi-bunyi, nah itu baru berangkat. Jadi berangkat ke bengkel tuh atas situasi kondisi kejadian yang lu alamin aja. Iya, betul. Jangan yang sok-sok nggak ada apa-apa pengen dienakin lagi gitu. Menurut gue itu jangan sih. Khawatirnya ini kita bicara mobil-mobil tua ya gitu ya. Terus bro, nah ini udah hampir 30 menit gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu panjang. Terakhir nih dari lo nih bro, ada yang mau disampaikan nggak? Apapun deh, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin buat teman-teman yang seusia lo gitu kan, yang pengen punya mobil tapi belum kesampaian, tapi pengen, karena banyak juga nih penonton. Bang Denkus, gue belum punya mobil tapi suka nontonin channel lo. Mudah-mudahan gue bisa kebeli mobil tahun depan, amin. Jadi teman-teman yang belum ada mobil, gue doain bisa beli mobil gitu kan. Nah terus kalau budget minim, gue harus melakukan apa ya? Apa jangan terlalu maksain diri ya beli mobil yang sesuai keinginan. Apa gimana, mengingat cerita lu tadi tuh. Yang karena kan usia lu berapa sekarang? 25-26. 25-26 tuh ya. Nah itu anak-anak itu pada pengen punya mobil pertama. Nah lu ada yang mau disampaikan nggak? Ya buat pribadi gua sih ya, karena gua udah pernah ngerasain gaya pakai mobil dari kecil. Jadi sekarang yang gue lihat itu bukan gaya, yang penting fungsinya. Mobil sama aja. Gue mau pakai LCGC, gue mau pakai mobil premium, gue mau pakai mobil pick up sekalipun, sama orang digas jalan, di rem berhenti, sampai juga teduh juga. Gue juga banyak yang mobil gini dipakai harian apa-apa. Tapi kata gue, daripada yang ngomongnya lu pakai motor, kata gue kan, ya jangan malu aja. Apapun yang punya lu, banggain itu, bersyukur. Toh ini ngebantu banget ke kehidupan gue. Walaupun orang bilang cuma memuat bertiga, ini orang lain kehujanan, gue gak kehujanan. Orang lain gak punya, gue alhamdulillah udah punya gitu. Itu aja sih kata gue. Oke, mantap. Bersyukur. Gokil. Bersyukur. Gue demen banget ya. Oke bro, thank you banget waktunya ya. Ini jauh-jauh dari Cinangneng ya? Oh dari, lu kan dari sono memang ke Cinangneng ya? Dari Cianjur? Iya memang. Cinangneng tuh daerah Bogor. Dermaga ya? Dermaga kesana lagi ya? Ciampea terus Cinangneng ya? Sebelum Ciampea. Oh sebelum Ciampea. Jalan raya aja rumah gue itu. Iya. Oke. Dermaga lewat lagi dikit lah ya? Dikit lah. Dermaga ada kampus IPB. Ya, deket IPB lah. Deket IPB ya? Deket banget IPB. Oke bro, ada lagi yang mau disampaikan? Selain itu? Buat para pecinta mobil pickup atau mobil tua deh sekarang. Buat para pecinta mobil tua, ya tetap dirawat aja. Ini mobil
setiap mobil pasti punya histori, setiap mobil pasti punya cerita, setiap mobil juga pasti bakal ngebantu lo. Mobil bakal memperlakukan lo sebagaimana lo memperlakukan mobil itu. Nah, menarik nih. Jadi mobil bakal membantu lo sebagaimana lo merawat mobil itu. Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya dia berebet dicuekin aja, ya dia nggak akan parah kita juga ya. Oke. Iya. Oke. Terkait masalah maintenance, pesan lu apa? Kalau ngomongin mobil tua ya? Mobil tua ya. Kalau menurut perawatan sih, yang paling penting memang oli. Oke. Terus sektor-sektor kelistrikan juga harus dipentingin. Jangan kalau ada lu lihat kabel yang ngelupas dikit, jangan lu anggap sepele. Mungkin dari kabel itu bisa jadi fatal. Banyak juga kan kecontohan kebakar, meledak segala. Itu karena dari hal sepele. Karena itu gue juga walaupun cuma masang lampu kecil, gue selalu konsultasi atau bawa ke bengkel yang emang tahu kelistrikan, jangan sosokan sendiri. Karena listrik itu mobil tua itu fatal. Dia itu langsung aja berbet aja. Benar. Gitu kata gue sih. Karena kan mobil lo nih banyak juga nih dipasangin ini ya. Audio, ada lampu-lampu di atas ya. Oke bro, ada lagi? Cukup ya? Ya. Thank you banget nih waktunya. Siap. Jadi dari obrolan ini, diskusi gua masih Dera, mudah-mudahan lo bisa mengambil poin positifnya aja. Mungkin kalau ada obrolan yang kurang berkenan, mohon dimaafin. Dan yang paling penting, silahkan sharing dong pengalamannya pakai mobil history yang pernah membawa lu sukses. Ada gak tuh? Mobil ini yang bikin gue sukses dulu. Dari dulu zamannya susah nih gue pakai mobil ini. Mobil ini nggak akan gue jual. Lu punya pengalaman yang sama nggak sama si Dera nih? Silahkan komen di kolom komentar. Sekali lagi thank you. Terus lu ada Instagram kan ya? Ya ada. Nah ini gue cantumin Instagramnya Dera. Lu bisa follow Instagramnya, berteman. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel dan TikTok gue Denkus Channel. Subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost.